Bayangkan ini Anda bangun setiap pagi dengan degup jantung yang sudah berat. Sebelum bahkan menyeruput kopi pertama, pikiran sudah diserang oleh daftar mental. Apa komentar sinis yang akan saya dengar hari ini? Kritik apa yang akan disampaikan dengan senyuman palsu? Permintaan tidak masuk akal mana yang akan datang dari atasan yang tak pernah puas? Anda hidup, bernapas, dan bekerja di lingkungan yang secara perlahan menggerogoti jiwa. Tapi anehnya, Anda masih bisa tersenyum di foto-foto media sosial. Inilah paradoks kehidupan modern, terlihat utuh di luar, tapi merasa remuk di dalam. Tapi apa jika rahasia ketenangan bukan tentang mengubah dunia di sekitar Anda, melainkan mengubah cara Anda berdiri di tengah badainya? Bagian 1, mengapa lingkungan toksik begitu melukai dari sudut pandang neuropsikologi. Sebelum membahas solusi, mari pahami mengapa lingkungan toksik berdampak begitu dalam. Otak manusia secara evolusioner dirancang untuk terhubung dengan orang lain, itu kebutuhan biologis. Ketika seseorang terus-menerus menerima kritik pedas, manipulasi, atau perlakuan tidak hormat, sistem limbik pusat emosi otak menganggapnya sebagai ancaman. Tubuh memproduksi kortisol, hormon stres, secara berlebihan, yang dalam jangka panjang merusak memori, sistem kekebalan, dan bahkan kemampuan berpikir rasional. Lebih buruk lagi, otak mulai membentuk jalur saraf baru. Saya memang tidak layak dihormati. Inilah yang disebut keracunan psikologis kronis, efeknya bertahan lebih lama dari racun fisik. Tapi disinilah stoicisme menawarkan keajaiban neuroscience kuno. Anda bisa melatih ulang otak Anda. Dengan latihan mental tertentu, Anda dapat memperkuat prefrontal cortex, pusat rasionalitas, untuk tidak langsung beraksi terhadap ancaman emosional, melainkan merespons dengan bijak. Filosofi Yunani Romawi ini yang dikembangkan oleh Epictetus, mantan budak Seneca penasihat kaisar, dan Marcus Aurelius kaisar itu sendiri, ternyata memiliki dasar neurologis yang valid di abad ke-21. Bagian 2, prinsip stoik bukan sekedar teori, tapi toolkit harian. 1. Dikotomi kendali dengan twist modern. Epictetus berkata, beberapa hal berada dalam kendali kita, yang lain tidak. Tapi bagaimana menerapkannya dalam lingkungan toksik yang konkret? Eksperimen mental. Buat daftar 2 kolom setiap pagi. Kolom A, di luar kendali, perilaku bos yang manipulatif, gosip rekan kerja, nada suara kolega yang merendahkan, tren perusahaan yang tidak sehat. Kolom B, dalam kendali, batasan yang saya tetapkan, kata-kata yang saya pilih untuk diucapkan atau tidak diucapkan, waktu dan energi yang saya alokasikan, interpretasi saya atas komentar mereka, keputusan untuk bertahan atau pergi. Kisah nyata, seorang manajer bernama Sarah selalu frustrasi dengan atasan yang gemar mengambil kredit atas kerjanya. Setelah mempraktikkan dikotomi kendali, dia berhenti mencoba mengubah atasan mustahil, dan fokus pada apa yang bisa dikontrol. Dia mulai mendokumentasikan semua kontribusinya dalam email, berbicara lebih percaya diri dalam rapat, dan secara halus mengoreksi naratif ketika kreditnya diambil. Dalam 6 bulan, bukan atasan yang berubah, tapi reputasi dan ketenangan Sarah yang meningkat. 2. Amor fati yang memberdayakan, bukan menindas. Amor fati sering disalahpahami sebagai menerima saja nasib buruk. Padahal, Marcus Aurelius mengajarkan, rintangan menjadi jalan. Dalam konteks lingkungan toksik, ini bukan tentang pasrah, tapi tentang transformasi. Latihan reframing. Daripada saya terjebak dalam tim yang penuh politik kantor, coba situasi ini adalah pelatihan intensif untuk membaca dinamika manusia, mengasah ketegasan diplomatis, dan mengidentifikasi siapa yang benar-benar dapat dipercaya. Daripada atasan saya selalu meremehkan saya. Coba, ini kesempatan untuk membangun ketahanan emosional, dan membuktikan nilai saya melalui tindakan, bukan kata-kata. Contoh sejarah, Viktor Frankl, psikiater yang selamat dari Holocaust, menerapkan prinsip stoik dalam kondisi paling ekstrem. Segala sesuatu bisa diambil dari seorang manusia, kecuali satu hal, kebebasan terakhir untuk memilih sikapnya dalam keadaan apapun. 3. Antisipasi cerdas, seni menjadi tahan banting. Premeditatio malorum bukan tentang pesimisme, tapi tentang imunisasi psikologis. Dengan membayangkan skenario terburuk, Anda mengurangi elemen kejutan. Faktor utama yang memicu reaksi emosional.
Skrip latihan untuk lingkungan toksik. Pagi hari, bayangkan skenario terburuk. Hari ini, si A mungkin akan mengkritik presentasi saya di depan semua orang dengan nada merendahkan. Visualisasikan respons ideal Anda. Saya akan menarik napas dalam, tersenyum kecil, dan berkata, "Terima kasih masukannya. Saya akan mempertimbangkan poin Anda." Lalu melanjutkan presentasi. Rasakan emosi yang muncul, frustrasi, malu, dan biarkan berlalu dalam imajinasi. Ketika kejadian sungguhan terjadi atau tidak, Anda sudah memiliki skrip respons yang siap. Efek samping yang mengejutkan, seringkali setelah latihan ini, Anda menyadari bahwa skenario terburuk pun sebenarnya bisa dihadapi tanpa kehilangan martabat, dan ketakutan pun kehilangan cengkeramannya. Bagian 3. Seni menetapkan batasan dengan stoic grace. Disinilah banyak orang salah paham tentang stoikisme. Stoikisme bukan berarti Anda diam saja menerima perlakuan buruk. Seneca, yang hidup di istana Kaisar Nero, lingkungan paling toksik dalam sejarah, menulis, "Batas terbesar keberanian adalah tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi." 3 tingkat batasan stoik. Level 1. Batasan internal untuk situasi yang tidak bisa dihindari. Contoh, ketika rekan kerja memulai gosip, Anda berkata, "Saya lebih memilih tidak membicarakan ketidakhadiran orang lain," lalu mengalihkan topik. Prinsip, Anda mengontrol partisipasi Anda, tanpa mengkontrol orang lain. Level 2, batasan komunikasi untuk hubungan yang harus dipertahankan dengan perubahan. Contoh, kepada atasan yang sering berbicara kasar, "Saya ingin memberikan yang terbaik untuk tim. Untuk itu, saya bekerja paling efektif ketika komunikasi bersifat profesional dan spesifik." Bisakah kita menjaga diskusi tetap pada pekerjaan? Prinsip, jelas, tenang, tanpa emosi, berfokus pada hasil yang diinginkan. Level 3, batasan fisik untuk situasi yang merusak jiwa. Contoh, mengundurkan diri dari pekerjaan, mengurangi kontak dengan keluarga toksik, atau mengakhiri persahabatan yang manipulatif. Prinsip, stoikisme mengajarkan kebijaksanaan untuk membedakan antara penderitaan yang membangun karakter dan penderitaan yang menghancurkan jiwa. Bagian 4, transformasi identitas dari korban menuju os. Lingkungan toksik paling berbahaya, karena secara diam-diam mengubah identitas Anda. Anda mulai percaya bahwa Anda layak diperlakukan buruk, atau bahwa semua tempat kerja memang seperti ini. Stoikisme melakukan reset total terhadap narasi ini. Latihan identitas stoik. Deklarasi nilai pribadi. Tulis 3-5 nilai yang tidak akan Anda kompromikan dalam keadaan apapun. Contoh, integritas, rasa hormat, kejujuran. Uji harian. Setiap malam, tanya, "Hari ini, apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai ini?" Terlepas dari bagaimana orang lain bertindak, pisahkan tindakan dari hasil. Tugas saya adalah bertindak benar. Hasilnya, apakah orang lain berubah? Apakah situasi membaik adalah di luar kendali saya? Kisah transformasi, David, seorang guru yang bekerja di sekolah dengan kultur intimidasi. Mempraktikkan hal ini, alih-alih bergabung dalam gosip atau melawan secara konfrontatif, dia fokus menjadi guru terbaik untuk murid-muridnya. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa dikontrolnya. Perlahan, beberapa kolega mulai menghormatinya. Yang lebih penting, David tidur nyenyak setiap malam, karena identitasnya tidak lagi bergantung pada persetujuan orang lain. Bagian 5. Stoikisme dalam aksi skrip untuk situasi toksik umum. Situasi 1. Menghadapi kritik destruktif. Reaksi biasa, membela diri, marah, atau mundur terluka. Respons stoik. Ada bagian dari kritik ini yang mungkin valid, dan saya akan mempertimbangkannya. Untuk bagian yang kurang konstruktif, saya memilih untuk tidak menginternalisasinya. Filosofi, Anda adalah saringan, bukan spons menyerap yang berguna, membiarkan yang racun berlalu. Situasi 2. Menghadapi manipulasi emosional. Reaksi biasa, terpancing, merasa bersalah, menuruti permintaan tidak masuk akal. Respons stoik. Saya memahami perasaan Anda, tapi keputusan saya tidak bisa didasarkan pada tekanan emosional. Mari bicarakan fakta dan kebutuhan nyata. Filosofi, empati tanpa enmeshment. Anda peduli, tapi tidak melebur batasan.
Situasi 3. Menjadi sasaran gosip. Reaksi biasa, membalas gosip, konfrontasi emosional, atau mengisolasi diri. Respon stoik, tetap melakukan yang terbaik dalam peran Anda. Seperti kata Marcus Aurelius, waktu yang dihabiskan untuk mengkhawatirkan apa yang orang katakan adalah waktu yang dicuri dari hidup Anda sendiri. Filosofi, karakter Anda bukanlah apa yang orang katakan tentang Anda, tapi apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang melihat. Bagian 6. Kekuatan tersembunyi dari lingkungan toksik. Inilah paradoks terbesar yang diajarkan Stoikisme. Lingkungan toksik justru bisa menjadi game terbaik untuk kekuatan mental. Bayangkan, setiap komentar sinis sama dengan latihan beban untuk ketahanan emosional. Setiap manipulasi sama dengan teka-teki strategis untuk melatih kebijaksanaan. Setiap ketidakadilan sama dengan ujian nyata untuk integritas. Dalam filosofi Jepang, ada konsep kintsugi, seni memperbaiki keramik retak dengan emas, sehingga retakan justru menjadi bagian paling indah. Lingkungan toksik adalah proses kintsugi jiwa. Setiap luka emosional yang Anda hadapi dengan stoic grace, meninggalkan garis emas karakter yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih manusiawi. Kesimpulan, dari bertahan menuju berdaulat. Lingkungan toksik mengajarkan satu kebenaran pahit yang ternyata sangat membebaskan. Anda tidak akan pernah bisa mengontrol dunia luar, tapi kekuatan sepenuhnya atas dunia dalam. Setelah menyadari ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda berhenti menjadi peserta yang terjebak dalam drama toksik, dan menjadi pengamat yang bijak yang memilih respons dengan sengaja. Solusi terbaik tidak terletak pada mengubah orang toksik atau segera melarikan diri, meski kadang itu pilihan terbaik. Solusi sejati adalah membangun benteng internal yang begitu kuat, sehingga racun eksternal tidak lagi memiliki akses ke jiwa Anda. Ini dilakukan melalui praktik harian dikotomi kendali menyortir terus-menerus antara bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Transformasi narasi melihat tantangan sebagai pelatihan, bukan penghancuran. Batasan yang elegan ditegakkan dengan ketegasan yang tenang. Identitas yang berakar dalam nilai bukan dalam validasi eksternal. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan bahwa ada dua jenis kebebasan. Kebebasan dari freedom from dan kebebasan untuk freedom to. Lingkungan toksik mengambil kebebasan pertama dari Anda. Tapi justru itulah yang membuka jalan menuju kebebasan kedua yang lebih dalam. Kebebasan untuk memilih siapa diri Anda di tengah kekacauan. Seperti sungai yang mengalir tenang di bawah permukaan yang bergejolak, jiwa stoik menemukan ketenangan bukan karena tidak ada badai, tapi karena telah belajar mengalir dalam kedalaman yang tidak bisa disentuh angin. Tidak ada yang bisa menyakiti Anda kecuali persepsi Anda tentang apa yang menyakitkan. Dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi itu kapan saja. Marcus Aurelius, Meditations. Dengan Stoicism, Anda tidak hanya bertahan, Anda belajar berdiri dengan cara yang membuat badai tidak lagi penting.